Halo semuanya, teman-teman. Kita bertemu lagi podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama langsung dengan Sang Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak, masih semangat nih Pak. Ya, selalu semangat Mas Awan, selalu semangat untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia ini, Mas. Wah, luar biasa IWPI ya. Pak Rinto yang tampil nih teman-teman, tapi di belakang beliau kita nggak tahu ada siapa-siapa aja nih ya. Kok berani sekali IWPI ini ya. Jadi IWPI hari ini mau membahas mengenai Indonesia lagi nih. Indonesia ini negara hukum atau negara sanksi? Ini mengenai apa nih Pak? Kenapa mau bahas-bahas negara hukum, negara sanksi nih Pak? Ya, ceritanya seperti ini Mas Awan. Kita saat ini Mas ya, fakta di persidangan di pengadilan pajak itu kan sering kali dari tim sidang yang dihadirkan oleh DJP itu mengatakan Mas, itu bahwa kalau mereka melanggar aturan atau melanggar peraturan perundang-undangan di perpajakan itu boleh Mas, selama tidak ada sanksinya gitu Mas Awan. Tapi kalau wajib pajak itu kan semua pasti sanksi Mas, telat lapor sanksi, ini sanksi, ini sanksi. Ini ini kita penasaran tuh Mas Awan, penasaran kok Oh. sampai sampai segitunya gitu loh Mas. Hmm. Kok sampai segitunya Mas Awan? Apa peraturan terkait perpajakan ini seperti itu Mas Awan. Akhirnya Hmm. ini Mas coba saya share dulu. Kami bersurat ke PPID Mas Awan. Hmm. Nah, Oh, Bapak masuk ke PID. kelihatan Mas ya? PPID-nya Kemenkeu atau PPID-nya Ya, ke IWP? PPID Kemenkyu Mas. Kemenkyu Oke, langsung Mas ini Mas. langsung ke bosnya Kemenkeu ya. Heeh. Oke. Ya. Ya, pertanyaannya simpel ini aja Mas Awan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bagaimana pandangan Kementerian Keuangan terkait pernyataan yang berkembang di dalam persidangan di pengadilan pajak, Mas, mengenai Indonesia apakah negara hukum ataukah negara sanksi? Berikan jawaban tegas terhadap 3 opsi berikut. Oke. A. Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia adalah negara hukum. B. Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia adalah negara sanksi. Yang C. Kementerian Keuangan tidak tahu harus memilih yang mana. Itu Mas Awan. Oke. Nah, ini saya tunjukkan jawabannya Mas Awan. Nah, ini jawabannya Mas. Nah, ini jawabannya kita perpanjangan waktu Mas Awan. Aduh, kacau, kacau. Jadi tidak bisa dijawab A, B, C, Eh, tetapi minta perpanjangan waktu. Iya, betul Mas Oke. Awan. Ini Terus? coba kalau saya cek di ChatGPT ini Mas, ini copy paste sudah saya copy paste Mas Awan. Hmm. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bagaimana pandangan Kementerian Keuangan terkait pernyataan yang berkembang di dalam persidangan mengenai apakah negara hukum atau negara sanksi? Berikan jawaban tegas 3 opsi tadi, Mas ya. A. Kementerian Keuangan Oh. menyatakan Indonesia adalah negara hukum. B. Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia adalah negara sanksi. Hmm. C. Kementerian Keuangan tidak tahu harus memilih yang mana. Terus jawab A, B, atau C ya, itu loh Mas. Nah, ini langsung Hmm. jawabannya tegas ini Mas. Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Jadi tidak perlu 10 detik ya. Betul Mas Awan. Jadi kalau negara kita ini kalau ngomong Pak Prabowo mau efisiensi anggaran Mas, ini sangat efisiensi Mas pakai ChatGPT ini Mas daripada pakai. Jadi kalau PPID butuh 10 hari plus 10 hari lagi dan belum tahu bagaimana kabarnya, kalau 10 hari kerja ChatGPT, loh Mas, bukan 10 hari ini Mas ya, kalender Mas, kerja iya, Mas. 10 hari kerja plus 10 hari kerja, udah lewat 1 bulan, gaji 1 bulan lagi satu orang ini. Tetapi ChatGPT 10 detik selesai gratis ya. Gratis Mas, gratis. Terus, ChatGPT ini Mas, Perplexity sama DeepSeek sama semua Mas jawabannya Mas. Heeh. oke, Heeh. Nah, luar itu biasa. ini Mas ya, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum di mana tindakan pemerintah termasuk di bidang perpajakan Mas harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hmm. prinsip keadilan tuh Mas Awan. Sebagai negara hukum, sistem perpajakan di Indonesia harus menjunjung tinggi nilai kepastian hukum, keadilan dan transparansi, bukan Hmm. sekedar menerapkan sanksi tanpa dasar yang jelas. Oleh karena Hmm. itu dalam setiap kebijakan perpajakan, Kementerian Keuangan memastikan bahwa hukum yang berlaku dijalankan dengan adil, proporsional, dan Hmm. sesuai dengan hak dan kewajiban wajib pajak. Seperti itu Mas Awan. Hmm. Jadi kenapa kok poin ini penting Mas Awan? Ya itu tadi Mas, yang terkait di dalam sidang di pengadilan pajak itu tim sidang itu Mas, dalilnya seperti itu Mas Awan. Ini saya kasih Hmm. contoh aja Mas ya, terkait yang paling gampang aja Mas ya, karena kan ini Mas ya paling gampang di pengadilan pajak ini adalah terkait waktu Mas Awan. Dan kita Hmm. di beberapa agama itu kan sampai ini Mas, ayat suci juga mengatakan bahwa betapa pentingnya waktu Mas. Demi Hmm.
demi waktu, seperti itu Mas Awan. Hmm. Ini contohnya saya ini tentang terkait jangka waktu pemeriksaan pajak Mas Awan ya. Nah, ini bentar, Mas. Bentar, ini Mas Awan. Terkait Hmm. pemeriksaan pajak, Mas Awan, itu ada di pasal 31, Mas. Ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP, Mas Awan. Ayat Hmm. 1 berbunyi, tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ayat 2 tata cara Hmm. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diantaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang jangka waktu pemeriksaan, Mas Awan. Kita fokus di jangka waktu Hmm. pemeriksaan, Mas Awan. Hmm. Nah, sekarang kita lagi di PMK 17 tahun 2013 yang telah dirubah. Ini Mas, PMK 184 tahun 2015 dan sekarang diubah lagi Mas ya, PMK yang terakhir yang di tahun 2021 Hmm. Mas Awan. Ini Hmm. kita ambil pasal 15 Mas Awan, pasal 15 ayat 2. Apabila Hmm. pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling lama 6 bulan Mas Awan. Dihitung sejak kapan Mas? Sejak Hmm. surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan Hmm. sampai dengan tanggal SPP disampaikan, Mas Awan. Hmm. Nah, cuman yang mengejutkan Mas Awan, di dalam persidangan di pengadilan pajak Mas Awan, termasuk kasus saya di pengadilan pajak di Majelis 3A Mas Awan, kami dikalahkan oleh majelis hakim dengan menggunakan ini Mas Awan, SE 15 tahun 2018 Mas Awan. Ah. Nah, terkait kebijakan pemerintahan, ini Mas, ini di nomor 11 jangka waktu pemeriksaan dan perpanjangannya di poin C Mas Awan. Hmm. Huruf apa angka 11 huruf C mengatakan pengaturan jangka waktu pemeriksaan pada huruf A dan B digunakan sebagai alat monitoring dan alat kontrol manajemen sehingga dapat mengukur kinerja pemeriksa pajak dan kegiatan pemeriksaan pajak. Seperti itu Mas Hmm. Awan. Ini dasar SE ini Mas bisa mengalahkan kami di pengadilan pajak Mas Awan. Oke. Itulah Padahal mengapa kami mengatakan apakah Indonesia ini negara sanksi apa negara hukum. Seperti itu Mas Awan. padahal di PMK itu nggak pernah ngomong seperti itu ya. Loh, di PMK jelas Mas. PMK jelas 6 bulan sejak kapan? Sejak SP2L, surat perintah pemeriksaan lapangan sampai keluar SPHP Mas Awan. Cuman Hmm. sama tim sidang dari DJP mengatakan bahwa itu hanya alat monitoring Mas Awan. Dan yang paling ini Mas ya, yang paling menyedihkan sekali Mas Awan, itu ada pernyataan di ini Mas ya, waktu ini Mas ya, seleksi calon hakim agung Kamar Tun Pajak itu Mas Hmm. Awan mengatakan bahwa nanti apabila SKP-nya ini dibatalkan, nah itu kan nanti kamu kalau diperiksa ulang kan sama saja hasilnya gitu Mas Awan. Jadi kan ngapain kamu mempermasalahkan jangka waktu gitu loh Mas. Kamu itu mencari-cari biar kamu tuh nggak bayar pajak gitu Mas Awan. Itu wajib pajak dituduh seperti itu Mas Awan. Emang orang bodoh mau jadi ketua hakim ya mati lah kita ya, Pak ya. Padahal gini Mas Awan, padahal kalau kalau dia mau fair Mas Awan, itu kan biasanya pemeriksaan pajak itu dilakukan 2 sampai 3 tahun Mas Awan. Pemeriksaan pajak kan paling lama kan itu 6 bulan, tambah-tambah Hmm. waktu paling enggak ini Mas setahun lah Mas Awan. Kalau Hmm. setahun tadi Mas Awan, itu kan masih ada sisa waktu setahun Mas Awan. Hmm. Kalau kita gugat langsung aja dah dibatalkan, langsung aja terbitkan surat pemeriksaan Hmm. ulang itu boleh Mas Awan. Tidak Hmm. masalah, itu loh Mas. Hmm. Setelah keluar terbit surat pemeriksaan yang ulang tadi, Hmm. itu langsung Mas Awan, langsung SPHP 10 hari langsung SPHP bisa Mas. Kan datanya udah ada Hmm. Mas. Hmm. Nggak usah mulai dari nol gitu loh Mas. Hmm. Cuman gengsinya terlalu besar Mas. Ini teman-teman Hmm. dari tim DJP ini Mas. Jadi dia kalau ngaku salah ya dia ngomong, nanti kalau saya periksa ulang kan hasilnya sama. Jadi dia mau meramal masa depan ya. Iya, mau mau jadi Doraemon Mas. Ini ini ibaratnya KPK yang menetapkan tersangka, kemudian dibatalkan dalam pra peradilan. Ya kan belum tentu dia melakukan penyelidikan lagi. Kalaupun dia Iya, penyelidikan lagi, belum tentu sama hasilnya kan? betul Mas. Contohnya belum tentu sama apa Mas? Misalkan pemeriksa pajaknya beda, kan bisa beda Mas. Betul, betul. Karena kan mungkin yang lama sudah dipindah ke tempat yang lain gitu loh Mas. Itu cara pandang calon hakim ini Mas, hakim agung itu waktu itu Hmm. sangat menyakitkan wajib pajak tuh Mas Awan. Ini mereka ini apa nggak sadar mereka ini kan pembantu rakyat Mas, pelayan rakyat loh Mas. Hmm. Cuma hakim aja itu Mas, jangan sombong itu loh Mas. Kalau berani Hmm. sama rakyat, ayo Mas, kita siap Hmm. Mas. Kalau mereka nantang sama rakyat, udah kita nggak perlu sama rakyat, yang penting pajak kita naikkan. Tidak apa-apa, ngomong aja Hmm. di media. Itu loh Mas, nanti kita akan berhadapan dengan IWPI itu Mas Awan. Kami nggak peduli semua peraturan-peraturan, loh. Yang penting kami SE ini sudah paling kuat, loh. Kalau peraturan kan nggak jelas itu peraturan siapa yang buat. Kalau SE kan bos kami, misalkan misalkan gitu Mas Awan. Hmm. Oke, luar biasa ya. Ini PPID-nya Kemenkeu
butuh waktu 10 hari kerja plus 10 hari kerja ketemu satu gaji 1 bulan lagi, sedangkan ChatGPT cukup 10 detik selesai jawabannya. Eh, Luar Itulah biasa. yang menyebabkan effort kita wajib pajak kalau menuntut keadilan di perpajak ini sangat luar biasa, Mas. Jadi sebaiknya Prabowo kalau mau efisiensi Kemenkeu itu seluruh tim yang menjawab PPID ini diganti ChatGPT saja ya Pak ya. Iya, Mas. Udah gratis, nggak usah gajian, nggak usah kasih THR. Wih luar biasa Luar biasa. efisiensinya ya. Efisiensi. Oke, siap. Makasih Pak Oke, Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. sama-sama. Sama-sama, teman-teman.